Halo semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang istilah free float adjusted market caps dengan uh, market caps biasa gitu ya. Bedanya apa gitu. Nah, market caps atau kapitalisasi pasar itu mengacu kepada istilah perkalian antara lembar saham yang beredar, semua lembar, dengan harga saham. Nah, kalau orang bilang perusahaan besar, perusahaan kecil, itu biasanya nggak pakai omset, nggak pakai aset, nggak pakai laba bersih, nggak pakai LQ45 atau bukan, tapi perkalian antara jumlah lembar saham dengan harga sahamnya. Nah, sekarang ada namanya Free Float Adjusted Market Caps atau FFAMC. Bedanya lagi itu apa? Nah, kalau sebagai contoh ya, saya ambil dari RTI, kemudian saya ambil dari website Bursa Efek Indonesia. Kalau menggunakan acuan per tanggal 28 Juli, itu perkalian antara lembar saham dengan harga sahamnya itu terbesar di Indonesia adalah BCA 1113T, Bank BRI 855, Bayan Resource 660, Bank Mandiri 526, dan seterusnya. Di sini ada tiga yang saya kuningkan. Kenapa? Nanti akan ada di penjelasan selanjutnya. Nah, jumlah daripada top 10 ini adalah 44%. Jadi bisa dikatakan dari mungkin hampir 800 perusahaan yang ada di bursa, 44%-nya dikuasai oleh 10 perusahaan ini. Nah, kalau kita lihat FFAMC, artinya saya hanya menghitung porsi free float-nya aja. Ya, free float itu mengacu kepada jumlah lembar saham yang dimiliki oleh publik, adjusted ya, nanti ada saya jelaskan lagi. Nah, itu peringkat 10 besarnya seperti ini. Jadi ada tiga yang berubah. Kalau yang sebelumnya itu kita lihat ada Aman Mineral, TPIA, sama Unilever. Kalau di sini Amannya berubah jadi Goto, TPIA-nya berubah jadi Alfamart, dan Unilever-nya berubah jadi UNTR. Kalau kita hanya menghitung porsi free float adjusted market cap saja, dengan menggunakan IHSG sebagai acuan, itu top 10-nya actually menguasai 50%. Ya, di mana terbesar itu BRI 237, BCA 233. Nah, ini kita lihat berubah ya. Kenapa? Karena bisa saja porsi saham free float-nya BRI lebih banyak dibandingkan BCA. Kemudian Bank Mandiri dan seterusnya. Nah, free float itu adalah porsi saham selain pemegang saham pengendali. Jadi kalau misalnya Bank BCA yang dimiliki oleh grup Jarum itu nggak dihitung. Kalau Bank BRI yang dimiliki oleh pemerintah tidak dihitung. Kepemilikan saham signifikan di atas 5%. Misalnya ada Lo Keng Hong, dia punya saham Gajah Tunggal misalnya 5%. Maka 5%-nya Lo Keng Hong itu tidak dihitung dalam porsi free float. Kepemilikan oleh direksi dan komisaris, walaupun cuma 0,0001%, nggak dihitung. Kemudian yang terakhir adalah saham treasury. Jadi seperti PTBA itu kan suka beli saham dia sendiri. Ketika perusahaan membeli saham dia sendiri, dicatat sebagai saham treasury. Nah, itu juga tidak dihitung dalam porsi free float. Nah, kemudian kalau menggunakan contoh ya TPIA sebagai berikut, berarti yang nggak dihitung itu, ini nggak dihitung pengendali, ada kata P-nya. Kemudian SCG ini juga tidak dihitung karena lebih dari 5%. Nah, kemudian yang ini tidak dihitung karena direksi komisaris, treasury-nya kebetulan tidak ada. Jadi yang dihitung harusnya 6,8 miliar lembar saham ini. Nah, waktu saya cari datanya di bursa, angkanya sih lebih dari ini ya, yang dipakai itu 12,8 ya. Ya bisa saja pada saat data bursa diambil, ada aksi korporasi atau ada perubahan saham atau apa. Sehingga yang tadinya dihitung, sekarang jadi nggak dihitung atau sebaliknya. Nah, tapi kalau mengacu kepada porsi terakhir bulan 37 Juni ini, harusnya yang digunakan adalah yang 6,8 M ini. Ya, jadi semakin banyak pemegang saham membeli kembali saham-sahamnya, sehingga menjadi sangat dominan di atas 5%, actually porsi free float masyarakat itu semakin lama semakin berkurang. Nah, kemudian ada kata adjusted. Ya, adjusted ini apa sih? Jadi untuk mencegah supaya porsi satu saham terlalu dominan dalam indeks,
maka dibuatlah caps. Ya, caps itu artinya maksimal. Ketentuan maksimalnya beda-beda Bapak Ibu. IHSG satu saham 9%, dulu 12, sekarang jadi 9. Kemudian IDX 30, Sri KHT, LQ45 itu 15 ya. Dari dulu juga sudah 15 sih. Sri KHT kalau nggak salah dulu bahkan sempat 25%. Jadi dengan menggunakan caps terhadap batasan maksimal ini, sehingga kalau nanti dihitung dengan free float, ternyata sahamnya lebih dari 9%, maka sahamnya di-adjust ke bawah. Kelebihan bobotnya dikasih ke saham berikutnya. Nah, sehingga itu menyebabkan sahamnya pada saat menjadi yang baru, pada saat dia rebalancing setiap 3 bulan sekali itu, yang dihitung cuma maksimal 9%. Makanya yang di contoh yang saya tunjukkan tadi, tidak ada yang lebih dari 9% karena itu. Karena di cap cuma maksimal 9. Sementara pada saat perubahannya, di tengah-tengahnya kan harganya bisa naik turun. Jadi yang tadinya 9 turun jadi 8,8. Tapi bisa juga di satu waktu tertentu, di mana harga sahamnya naik terus-menerus, sehingga di atas 9. Itu dimungkinkan. Nah, biasanya kalau yang seperti itu, di 3 bulan, evaluasinya indeks itu akan di-adjust lagi sehingga di bawah 9%. Nah, investor asing kalau mereka masuk ke Indonesia, mereka juga biasanya punya batasan sendiri. Apakah 9, 10 atau berapa gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya asingnya pakai suatu basket indeks yang luas ya, ada saham Indonesia, ada saham Amerika, ada saham China, saham Jepang, hampir pasti bobot saham Indonesia itu nggak ada yang mencapai batasan maksimum. Kenapa? Karena mungkin BCA besar, Bank BRI besar, tapi perusahaan yang lebih besar daripada itu di luar negeri juga jauh lebih banyak seperti itu. Sehingga kalau misalkan dijadikan bobot, kayaknya sih tidak akan melebihi batas maksimumnya. Nah, kemudian ketika mereka sudah menentukan bobotnya misalnya Bank BCA dari basket indeksnya adalah 0,5%, maka ketika ada inflow, mereka akan membeli saham Bank BCA 0,5%. Ketika ada outflow, mereka juga akan jual kurang lebih kira-kira 0,5%. Nah, untuk investor institusi yang menggunakan pendekatan portfolio atau reksadana indeks, ya, atau reksadana aktif, tapi dia mematok kepada indeks tertentu, kadang-kadang memahami weighting ini lebih penting daripada analisa fundamental dan teknikal. Kenapa? Karena target mereka bukanlah suatu angka absolute return, tapi bagaimana caranya supaya dengan kombinasi saham yang sedemikian rupa, sahamnya itu performance-nya mendekati dan di atasnya benchmark yang indeks yang dia jadikan acuan. Jadi untuk bisa mengalahkan indeks, dia harus mempelajari bagaimana penyusunan indeks tersebut. Baru dari situ dia menyusun portfolio untuk bisa mengalahkannya. Dan berdasarkan susunan tersebut, ketika ada inflow yang masuk, tadi saya jelaskan, dia beli sesuai dengan bobot. Kalau jual, ada nasabah redeem, dia juga jual sesuai bobot. Nah, kira-kira tentang market caps sama free float adjusted. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.